Coretan yang kalian anggap bikin kotor tembok jalanan ternyata punya makna yang mendalam dan bisa jadi judul skripsi kalian. Let's go! Seorang ahli bernama Susanto pada tahun 2002 menerangkan bahwa kata graffiti sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti graffito atau guratan maupun coretan. Dan seorang ahli lain bernama Indroyati pada tahun 2011 sendiri menjelaskan bahwa graffiti tidaklah hanya sekedar coretan, melainkan juga seni visual yang memiliki arti dan tujuan dalam hasil karya yang dituangkan oleh penciptanya. Nah, tapi temen-temen tahu nggak sih kalau graffiti ini itu punya sejarah yang panjang banget? Menurut penelitian yang dilakukan oleh British Council sendiri, seni graffiti pertama kali muncul ribuan tahun lalu di gua-gua kuno, lalu berkembang pesat pada tahun 70-an di Amerika, di mana semua orang pada saat itu menuliskan nama dan tag unik mereka di bangunan seluruh penjuru kota. Eits, tapi graffiti ini nggak cuma sekadar coretan nama dan tag unik aja loh. Banyak juga yang menuangkan realitas sosial ke dalam seni graffiti jalanan. Graffiti sendiri secara umum berkembang di lingkungan masyarakat perkotaan yang sifatnya heterogen dan kompleks. Munculnya fenomena graffiti jalanan ini merupakan respon dari fenomena perkotaan yang dituangkan ke dinding jalanan. Ornamen tersebut saling berebut perhatian warga kota yang penuh sesak. Munculnya fenomena graffiti ini juga disebabkan oleh privatnya ruang publik dan kurangnya media untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, para seniman graffiti jalanan ini menggunakan tembok jalanan sebagai kanvas mereka dalam menyuarakan gagasan. Nah, tapi nih ya, karena seni graffiti ini sendiri pada umumnya itu tidak melakukan perizinan terlebih dahulu di beberapa wilayah atau di beberapa negara, kegiatan seni graffiti ini dianggap sebagai sesuatu yang ilegal atau bermasalah karena dianggap merusak dan mengotori fasilitas umum atau yang biasa kita sebut dengan istilah vandalisme, seperti yang terjadi di lorong kereta bawah tanah New York dan di tembok Berlin di Jerman. Mungkin bagi sebagian besar orang awam dan tidak begitu mengerti tentang esensi dari seni graffiti ini akan sependapat bahwa seniman graffiti jalanan ini harus diberi hukuman dan sesegera mungkin menghapus karya seni mereka di jalanan. Tapi ternyata coretan yang dianggap mengganggu tersebut punya tujuan dan makna yang cukup dalam loh. Realitas yang diceritakan graffiti melalui tembok jalanan tersebut sangatlah bervariasi. Ada yang berisikan ekspresi diri, kegiatan komersil, atau bahkan yang paling sering kita lihat di jalanan adalah berisikan kritik yang biasanya ditujukan ke pihak penguasa dengan segala kebijakannya. Nah, karena memang seni graffiti ini sendiri lahirnya dari jalanan, gak heran lah ya kalau seringnya memang seni graffiti itu sendiri berisikan tentang kritikan terhadap pemerintah dengan segala kebijakannya. Nah, buat kalian nih yang lagi bingung nyari judul skripsi, kalian bisa banget loh sebenarnya melakukan analisis makna dari seni graffiti yang mungkin dianggap oleh sebagian masyarakat itu kontroversial dan memiliki makna yang begitu dalam. Kalian bisa melakukan analisisnya menggunakan studi komunikasi yang sudah ada sebelumnya. Eits, tapi jangan salah, graffiti ini bukan cuma sekedar menyuarakan suara aja loh, kayak yang aku bilang tadi. Di zaman sekarang udah banyak banget seniman lokal yang bisa makan dari hasil graffiti mereka. Kayak contohnya ada Mr. Dirtboards, Mas Eko Nugroho, dan masih banyak lagi. Nah, menurut aku sendiri nih ya, sebenarnya tuh kita nggak apa-apa banget kok melakukan seni graffiti ini sendiri di jalanan. Apalagi buat kita yang insya Allah taat pajak gitu ya, berekspresi menyuarakan pendapat kita dalam bentuk seni graffiti, itu adalah hak kita. Tapi saran dari aku, gambarlah yang bagus, gambarlah yang bermakna, jangan yang cuma coret-coretan aja, dan lakukanlah di tempat yang pantas, jangan di tengah kota, di gedung-gedung perkantoran, lakukanlah di tembok-tembok jalanan yang sekiranya agak jauh sedikit dari tengah kota, karena kan kalau tata kotanya banyakkan coret-coret itu kan juga jadi nggak nyaman gitu ya untuk ditinggali. Mungkin segitu dulu sih video dari aku untuk hari ini yang spesifiknya membahas tentang seni graffiti jalanan. Nah, kira-kira kalian mau aku bahas apa lagi nih di next video? Boleh komen di bawah ya. Hilmi is here, see you on the next video and peace out.